Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang kita dengar dalam pewartaan Injil hari ini, motivasi orang Farisi dalam meminta tanda tidaklah murni. Orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan Tuhan pada semua orang. Pencobaan yang diberikan orang-orang Farisi pada Yesus adalah meminta tanda. Rupanya mereka tidak puas dengan mukjizat yang dilakukan Yesus. Memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, menenangkan angin sakal, dan menyembuhkan anak kesurupan tidak dihayati sebagai tanda ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengeluh dan berkata dalam hatinya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Sekalipun Yesus mampu membuat tanda, mereka tetap tidak percaya. Mereka nampak seperti orang buta. Mungkin dalam hal ini adalah buta rohani. Kebutaan rohani terjadi karena kesombongan diri. Mengapa Tuhan tidak pernah mengabulkan permohonanku adalah salah satu tanda kebutaan rohani. Sudah banyak tanda dan mukjizat yang telah dibuat Yesus bagi kita. Tetapi kita masih belum bisa menyadari dan belum mau membuka mata untuk itu. Perubahan hidup seseorang dari tidak baik menuju baik membutuhkan proses dan tidak bisa sekali jadi. Kita biasanya mau yang serba instan, tidak mau berproses. Saudara-saudari yang terkasih, memang kecenderungan yang amat besar dalam tradisi hidup kita manusia adalah gerusa-gerusu kata orang Jawa, atau terburu-buru, tergesa-gesa. Budaya instan dengan segala kemudahan dan iming-iming yang mengenakkan memang sudah menjadi atmosfer hidup kita. Tanpa mau bersifat munafik, kita memang kerap kali terbantu dengan aneka macam yang instan, misalnya saat di perjalanan atau pada saat berduka. Namun satu nilai yang tergusur dalam hidup kita adalah sikap berani bertahan dan bertekun kalau kita mengalami pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan Tuhan pada semua orang. Tapi lagi-lagi orang Farisi belum puas dan belum percaya pada kesaksian Yesus. Tidaklah mengherankan bila Yesus mengeluhkan kedegilan hati mereka. Dalam hidup harian ada kalanya kita membuat Yesus tidak sabar dengan kedegilan hati kita. Sudah banyak tanda dan mukjizat yang telah dibuat Yesus bagi kita. Tetapi kita masih belum bisa menyadari dan belum mau membuka mata untuk itu. Perubahan hidup seseorang dari tidak baik menuju baik membutuhkan proses dan tidak bisa sekali jadi. Kita biasanya mau serba instan, tidak mau berproses. Sama halnya dengan masyarakat kita saat ini. Semua ingin agar bangsa Indonesia ini bisa aman, adil, makmur, sentosa.
Tapi kita lupa bahwa satu kebaikan dibutuhkan proses yang panjang, tidak bisa langsung jadi seperti yang kita harapkan. Kita rupanya belum bersikap bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita ada kalanya kita mengeluh terhadap situasi yang tidak menyenangkan seperti kehilangan orang yang kita cintai. Belum lagi perasaan kehilangan itu selesai, tiba-tiba hilangnya kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang layak, atau bahkan sudah bekerja tapi tiba-tiba kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Masih bingung mencari dan mendapatkan pekerjaan yang baru, difitnah oleh orang yang dekat dengan kita, dan seterusnya. Biasanya tanpa sadar kita mengeluh, mengapa Tuhan memberikan cobaan ini tanpa henti? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman, kita lupa bahwa setiap pengalaman yang Tuhan berikan tentu memiliki maksud tersendiri. Tuhan ingin agar kita kuat dan bertahan dalam situasi apapun berkat salib Kristus. Jadi apapun bentuknya pencobaan itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, ampunilah aku yang sering meminta tanda pada duniaku saat ini, khususnya pada bangsa dan negaraku. Aku seringkali lupa bahwa semuanya itu butuh proses. Ajarilah aku untuk memiliki hati yang sabar dan bijaksana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.